Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza atma'nantum fa'aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Barakallah. Kaum muslimin dan para netizen dimanapun Anda berada, alhamdulillah, dalam kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan lagi satu masalah menyangkut persoalan ibadah seperti yang baru saya bacakan tadi. Sekaligus saya jadikan sebagai judul bahasan kita. Kenapa saya katakan ini masalah? Karena hampir semua kita sering mengalami satu kondisi yang tidak kondusif. Paling tidak kita semua pernah terjebak dalam hal-hal yang di luar kemampuan membuat kita lalai dari kewajiban. Sehingga jika terjadi seperti ini, tentu kita bingung apa yang harus kita lakukan. Ya, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mencoba mengambil tema yaitu menunaikan waktu-waktu yang lewat. Ya. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, sebelum kita memasuki tema, pertama-tama yang perlu dulu dipahami bahwasanya sholat itu diikat oleh waktunya. Jadi sholat itu diikat waktu. Seperti firman Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Dalam pengertian bahwa perputaran waktu dalam sehari semalam itu sudah diatur sesuai ketetapan waktu-waktu sholat. Jadi jelasnya bahwa sholat itu tidak punya nama. Ingat ya, yang punya nama adalah waktu. Jadi kalau kita mengatakan sholat zuhur, maksudnya sholat yang dilakukan pada waktu zuhur. Begitu juga asar, ya, maghrib, isya, dan seterusnya. Nah, meskipun memang dalam waktu sehari semalam itu ada waktu yang tidak mempunyai nama, seperti misalnya pada waktu sebelum matahari tergelincir, ya, atau juga waktu ketika menjelang maghrib, itu juga tidak ada namanya. Jadi katakan saja siang atau sore, tetapi dalam pembahasan ini kita tidak terlalu merujuk ke situ. Jadi kita kembali kepada tema tentang menunaikan waktu-waktu lewat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika waktu sholat itu sudah lewat waktunya? Apakah sholat itu tetap kita lakukan atau tidak perlu lagi? Nah, ini bagaimana caranya ya? Untuk mendapatkan sedikit gambaran, mari kita lihat penjelasan Nabi mengenai hal ini. Pertama, ya, kita lihat hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Di situ dikatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya salata falyusalliha idza zakaraha, ya, la kafaratan laha illa dzalika, muttafaqun alaih. Ya, artinya barang siapa yang lupa sholat, maka sholatlah jika mengingatnya. Kenapa? Tidak ada dendanya, tidak ada tebusannya, kecuali mengerjakannya, artinya mengerjakan sholat. Hadis kedua, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, tetapi ini tidak disepakati oleh Bukhari. Jadi ini dikatakan
iza rakada ahadukum anis salati au ghafila anha falisalliha iza zakaraha fa innallaha yaqul aqimus salata li dzikri. Jika salah seorang dari kalian tertidur atau lupa mengerjakan salat, maka hendaklah ia mengerjakan ketika ia mengingatnya, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kalimat rakada di sini merujuk kepada arti tidur, sedangkan kalimat ghafila merujuk kepada arti lupa. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, hadis ketiga yaitu dari Sahih Bukhari Muslim juga yang lebih menjelaskan lagi, walaupun ada sedikit redaksinya yang berbeda. Begini, man nasiya salata au nama anha, ya, fa kafaratuha au salliyaha idza zakaraha. Jadi maknanya sama tadi ya, hadis pertama dan kedua, cuma saja lafaznya yang berbeda. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh rawahul jamaah. Kaum muslimin dan para netizen dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjut, perlu barangkali saya luruskan sedikit agar tidak gagal memahami bahwa yang dimaksud ketiduran di sini bukan tidur-tiduran, bukan tidur-tiduran karena malas atau sengaja menunda-nunda waktu, tetapi yang dimaksud di sini ialah betul-betul tidur karena mungkin barangkali ya telah menunaikan satu kewajiban yang menyebabkan bisa lalai dan kecapean. Nah, ya sama halnya juga orang yang kelupaan, artinya betul-betul mereka lupa, bukan sengaja lupa. Nah, adakah orang yang sengaja lupa? Jawabannya tidak ada. Ya, karena orang yang sengaja lupa sesungguhnya memang itu tidak mau sholat. Bahkan sebenarnya orang yang sengaja lupa itu lebih celaka, karena di dalam hadis saya kutip ini dikatakan, inna amidan la yaqda salata li annahu intifa'i syuruti. Artinya sesungguhnya orang yang sengaja lupa itu tidak perlu menggantikan salatnya, artinya tidak berlaku tata cara seperti yang dijelaskan tadi. Nah, sekarang bagaimana dilakukan agar kita bisa selamat? Ya, satu-satunya jalan intifa'i syuruti, harus ikut syarat. Nah, apa syaratnya? Berdasarkan dalil tadi yaitu harus bertobat agar tidak diulangi lagi. Jadi intinya bahwa tidak ada jalan bagi kita untuk tidak melaksanakan sholat. Jadi kesimpulannya, pertama, apabila kita sedang ketiduran atau kelupaan dari sholat, maka laksanakanlah apabila orang sudah sadar dari tidurnya atau baru dia mengingatnya. Ya, ini tadi berdasarkan dalil yaitu falyusalliha idza zakaraha. Jadi caranya ialah laksanakanlah seperti hari-hari biasa yang selalu kita lakukan. Artinya tidak perlu bergegas-gegas, juga tidak boleh bersantai-santai, tidak perlu ada kegiatan lain. Jadi sertakanlah dalam diri rasa ketakutan kepada Allah. Kesimpulan yang kedua, jika seandainya terjadi kelupaan salat, umpamanya sudah lewat 2 hari, 3 hari, ya, atau 1 bulan mungkin ya, maka tetap yang didahulukan ialah salat yang dilalaikan itu. Jadi meskipun sudah dalam waktu lain, itu dulu yang diingat harus dikerjakan dulu berdasarkan dalil tadi, sallu idza zakaraha. Jadi kerjakanlah salat jika kamu mengingatnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jazakallah khairan katsiran, nasrubillahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.